الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نستودعك جميع ما حفظناه وما نحفظه من العلوم والمعارف حتى ترده علينا في وقت احتياج إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. الله. قال المصنف Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi asrarihima wa khususiyatihima fi dharain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. Innalladzina sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman bil anbiya'i terhadap para nabi. Min qablu di zaman sebelumnya. Artinya min qablu di sini sebelum diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beriman kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina hadu dan orang-orang hadu. Siapa hadu ini? Humul yahudu, yaitu mereka, hum adapun mereka, al yahudu ialah orang-orang Yahudi. Wan nasara dan orang-orang Nasrani. Was-sabiina dan as-sabiin. Siapa sabiin ini? Ta'ifatan minal yahudi awin nasara. Ta'ifatan yaitu
Ini taifatan apa? Jadi apa ini? Jadi bayan ya. Penjelas, pernyataan. Kalau taifatun dibaca taifatun jadi khobarnya. Taifatan ya atau taifatun bolehlah. Terserah mau dibaca apa, sama-sama bisa. Yaitu siapa as-sabin itu sekelompok minal Yahudi dari golongan Yahudi awin Nasoro atau dari golongan Nasrani. Sobiin ini dua kelompok sebenarnya. Tapi di dalam keterangan siapa as-sabiin itu? Sobiun itu jamak dari sobi ya. As-sabiin jamak dari sobi. Yaitu orang yang keluar dari agama ke agama yang lain, dari satu agama ke agama yang lain. Itu sobiin namanya. Jadi dia kadang pindah ke agama Yahudi, kadang ke Nasrani. Dia masuk ke Yahudi, kadang masuk ke Nasrani. Ini sobiin. Tapi jadi panduannya tetap sama-sama ada dulu. Nah, artinya dia tetap dalam satu lingkup, masih agama samawat ya. Nasoro itu pengikutnya Nabi Isa. Yahudi ya pengikutnya Bani Israel diantaranya. Seperti itu. Kan banyak dulu ya para nabi itu yang satu zaman. Para nabi itu dulu banyak yang satu zaman. Seperti contohnya Nabi Syuaib dengan Nabi Musa dengan Nabi Harun ya. Iya. Jadi ada dua nabi dulu. Bahkan Nabi Syuaib jadi mertuanya Nabi Musa. Ya kan yang mengembalakan, yang membantu meminumkan ternaknya dari dua wanita itu kan, yang mengembala itu kan di juz 20 ada walamma tawajjahatil qamadina qala ansarbi ayatini. Nabi Syuaib waktu itu jadi nabinya kota Madian. Walamma tawajjahatil qamadiyana qala ansarbi ayatini. Waktu itu Nabi Musa kan dalam ya, anggaplah pengembara atau menghindar dari kekejaman Fir'aun. Bahwa ada kabar waktu itu Fir'aun sudah paham bahwa yang diramalkan oleh dukun, kan ada dukun waktu itu sebelumnya, di ayat sebelumnya yang meramalkan ada kan muncul seorang anak laki-laki yang akan meruntuhkan kerajaan Fir'aun ya. Ternyata begitu sudah besar, ternyata Fir'aun menyadari bahwa yang akan meruntuhkan kerajaannya ternyata ada di dalam kerajaannya sendiri, yaitu Nabi Musa. Nah, ketika begitu sudah diketahui Nabi Musa, akhirnya ada seorang yang peduli kepada Nabi Musa. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Fakhruj, mending kamu keluar saja, kabur saja dah, atau mengungsi. Fakharaja minha, lalu Nabi Musa keluar dari kota Mesir, kan seperti itu. Khaifan yatarakab, halnya karena ya takut, khawatir. Lalu ayat lanjutannya kan begitu, walamma tawajjaha, tatkala mengarah gitu, menuju. Tawajjah itu kan menuju. Ila Madyana walamma tawajjaha tilqa Madyana qala asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Asa rabbi, semoga Tuhanku ayyahdiyani, memberikan petunjuk kepadaku sawa as-sabil, ke jalan yang lurus. Ya sama siratal mustaqim lah, sawa as-sabil. Jalan, artinya jalan itu memang jalan yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa, ini doa. Ini kalau kalian tersesat, mengembara lah contohnya kalian. Nah, sekarang kan jarang orang mengembara, kan paling kepi numpak bis atau mobil kan pribadi semua. Apalagi ada GPS sudah kan sekarang. Jadi orang tak kira bingung. Tapi orang dulu ini bisa dipakai jika dia tersesat di tengah hutan. Jadi ini dibaca, ini hikmah dari ayat ini. Ini amalan boleh, amalan bisa dipakai. Mungkin kalau sekarang PA ya, pencinta alam ya,
Pencinta alam bisa dipakai. Pendaki gunung kan, mendaki gunung atau ya pokoknya penjelajah lah. Di mana atau apa namanya ini? Apa kompas mungkin ndak berfungsi, atau telepon ndak ada sinyal atau apa, bisa dipakai baca ayat ini. Juz 20. Makanya tulian apal kan juz 20 paling tidak kan malian. Walamma tawajjahatil Madyanah. Walamma tawajjahatil Madyanah qala asa rabbi ayyahdiyani sawasabil. Jika ini dibaca waktu keadaan bingung, posang, tak nemu arah, insyaallah ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang ditempuh. Dan ini ada cerita juga nih banyak. Para wali biasanya mengamalkan doa ini untuk sholat. Nah, ini wali ya, wali. Ban tekak maca komo, tekak engkok, komo sampai ngapok, tak kira bisa. Karena bukan makomnya. Selain wali, selain baca ini, doa ini, orang tersebut memang sudah memiliki derajat yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memiliki derajat istimewa. Jadi duhur apa jangan Mekah sama ona. Ya, diantaranya baca ayat ini. Ada keterangannya itu. Banyak keterangan itu. Di beberapa kitab-kitab ya yang berhubungan tentang khawasul Quran lah. Tentang khasiat-khasiat kekhususan apa? Khasiat-khasiat Al-Quran itu. Di antaranya bisa dipakai. Jadi apa jangan duhur nang Mekah. Apa jangan asar nang Mesir. Jadi tak ampun numpak pesawat. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma tawajjahatil Madyanah qala asa rabbi ayyahdiyani sawasabil. Jadi jangan heran kalau ada ulama yang seperti itu, wali yang seperti itu, diberikan keistimewaan oleh Allah bisa. Karena ada wasilahnya juga, wasilahnya ya Al-Qur'an kan. Ya kalau untuk orang seperti kita, orang-orang biasa lah, kalau posang tengah-tengah jalan kan, atau pas tandi GPS, mobilnya mobil jadul mana ya, HP ya HP jadul, tandi GPS, ya bisa posang. Coba macam walamma tawajjahatil Madyanah qala asa rabbi ayyahdini. Jadi banyak ulama-ulama, wali-wali yang seperti itu. Sholatnya di Mekah, duhurnya, asarnya di Baitul Maqdis ya. Di mana? Palestina. Atau terontara ke Palestina umpamanya ya kan, seperti apa Palestina. Jadi wali itu orang yang paham dunia. Karena setiap belahan dunia dia pasti nyampe. Tiba nih kun pera urusan antara kun pera dunia, urusan langit nyampe. Jadi bagi orang yang sudah diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak mungkin. Pasti semuanya terjadi. Itulah orang-orang yang memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pas tak terus semak ke Allah Subhanahu wa taala. Pas kun berat terus semak aga. Apa sen kok jalan tolnya. Apa? Urusnya. Tak lancar gini contoh. Tapi mau urusan ke Allah seret bisa. Kedipan mata, teng boleh Mekah, teng boleh Mesir, teng boleh Turki, ya kan? Mana sama mana terontara melihat sejarah peninggalan Rasulullah, sorbannya apa? Top couple, ya top couple ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mun eta remah. Ya mun tak eta remah ya ning YouTube top couple. Ayo tengok ning Google apa? Ya, peninggalan Rasulullah itu. Ya mun sudah sampai ke sana. Pokoknya ada Pak Ongkowan, Pak Madepa. Ini diantaranya. Jadi Nabi Musa waktu itu memang ngungsi. Cuma arahnya itu bukan tujuan Madyan itu, bukan. Cuma arahnya tilko tepat ke arah daerah negeri Madyan. Nah, sambil di perjalanan Nabi Musa baca asa rabbi ayyahdini sawasa. Nah, lanjutannya ayatnya itu walamma warada ma Madyana alaihi aba walamma
Ya, wa wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihima ra'ataini tadudan. Lalu Nabi Musa itu kan melihat sekelompok orang yang bergiliran antri lah meminumkan ternaknya di satu sumur itu. Lalu Nabi Musa melihat dua orang wanita ini, ya karena mereka berdua ini adalah wanita, ya pasti jaraknya menjauh dari kelompok laki-laki. Lalu Nabi Musa yang menawarkan jasanya, kan seperti itu. Qalata la nasqi hatta yusdirur ri'a wa abuna syai'un kabir. Itu pernyataan si perempuan kami melakukan tugas ini karena bapak kami sudah sepuh, wa abuna syai'un kabir. Ya, fasaqalahuma. Kemudian Nabi Musa ya membantu meminumkan ternaknya untuk ya pokoknya berbuat baiklah, nolongnya orang yang kesulitan. Summa tawalla idzilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Setelah itu selesai Nabi Musa summa tawalla ila dzilli. Kemudian Nabi Musa berteduh, ila dzilli, berteduh. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu bentuk kepasrahan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tak punya keluarga, tak punya teman, sendirian, tak bawa bekal, sanggup lapar, macam-macam. Ini bisa dipakai juga, mau nggak ada bahan sepe, ongkos mepet trip ya, pulang ke Lampung sama mana, ongkos mepet, ya berdoa, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya pokoknya minta turunkan dari Allah ya, apa yang menjadi anugerah Allah ini, min khairin faqir, karena saya itu tak punya apa-apa. Nabi Musa kehabisan bekal lah, anggaplah seperti itu. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya seperti ini. Ini yang secara bahasa Gus Dur ini Al-Qur'an agak porno. Jadi faja'athu itu kemudian si perempuan itu, salah satu dari perempuan datang menemui Musa. Tamshi 'ala istihya, dia berjalan agak kemalu-maluan sambil gemah-gemulai, kan anggaplah begitu. Jalan. Ya jalan Nabi ini kan memang seperti itu. Pas jalan Nabi ini nggak ada kan binaraganya. Ya. Cuma tak balik, sekarang banyak laki-laki yang jalannya seperti perempuan. Iya, bayi malam bayi. Mak bodoh, cok lalaki, mak bobini, si bobini malah laki, repot. Kan pas tak balik tuhnya. Lalu si perempuan itu karena Nabi Musa sudah tidak punya bekal ya, tapi memang Allah mengutus ini salah satu dari perempuan yang ditolong oleh Nabi Musa itu. Apa kata perempuan? Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Nah, kan seperti itu ya di ayatnya. Itu ceritanya Nabi Musa. Nanti banyak, masih panjang ceritanya Nabi Musa. Bapak saya itu mengundang Anda untuk membalas kebaikan Anda. Lah bahasa bebasnya seperti itulah kira-kira. Lalu singkat cerita, setelah sampai mengikuti ajakan undangan si wanita ini, yang ngundang ini uniknya orang dulu, Nabi lagi ya. Kalau laki-laki sekarang itu sukanya lewat di jalan itu di belakang perempuan. Kalau orang dulu tidak mau di belakang perempuan, maunya di depan perempuan. Karena orang dulu pantang ngabes muntang, betul. Karena itu bagian dari maksiat. Mun sate anjay bantu. Mun parlo tron ngai budi, bing area jalan. Kalau dulu yang ngundang yang di belakang, padahal Nabi Musa kan tidak tahu arah rumahnya. Lalu bagaimana menunjukkan arah rumahnya ini si perempuan ini? Dia memegang batu, belikin. Kalau nyampe perempatan, contohnya ada perempatan, dia lempar batu ke sana, cedak, ke arah sana, ke arah kanan. Kalau itu di belakang. Jadi Nabi Musa tak lengaan, fokus, pandangan aman, iya kan? Mun putra kan lebet, area si takkan takeru cedak, alengak budi, iya kan? Nyorne. Ternyata begitu nyampe ke rumah si wanita, ternyata orang tua si perempuan ini adalah Nabi
Nabi Syuaib. Dan si perempuan itu adalah Dewi, Dewi Siti Sofurah, ya, Sayyidah Sofurah. Makanya istrinya Nabi Musa itu namanya Sayyidah Sofurah. Jadi setelah komunikasi ini itu ya diskusi lah, dialog, perkenalan, ta'aruf dengan Nabi Syuaib ini. Kok ujuk-ujuk apa kata Nabi Syuaib? Inni uridu an unkihaka ihdabnatayya. Kalau begitu saya ingin kamu menikah dengan salah satu dari anak saya. Silahkan pilih orang tua. Karena memang melihat sosok kesolehan Nabi Musa. Oh berarti soleh seperti itu. Hataini ala anta juroni samaniyah. Jadi kamu mengembala kambing selama samaniyah. Iya apa? Iya 8 tahun. Ya 8 kurun lah. Fa'in atmamta asyran famin indik. Ya selebihnya punya kamu. Ya kalau ingin, ternyata dua-duanya dinikahi sama Nabi Musa. Iya. Dulu boleh, kalau sekarang tidak boleh. Dulu boleh, kalau sekarang tidak boleh. Menikahi saudara kandung kan kemarin sudah dibahas. Sekarang cok perampe ya macam-macam. Tak boleh. Jadi rampe ya tak boleh. Kecuali mungkin secara fikih menikahi kakaknya lah perempuan, lalu ini wafat atau meninggal, terus dia menikahi adiknya itu boleh. Tak dapat ke asma ya, dapat ke jampi-jampi. Ya kalau ini betul, kalau kalian kepepet di tengah jalan bekal habis, baca saja Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqih. Ya, pasti tak lama setelah itu pasti ada yang ngundang. Karena kalau selaras dengan ayat itu faja'athu ihdahum. Syukur-syukur kalau yang ngundang pasti yang jomblo itu juga jomblo. Gitu loh kan? Kan ketemu jodohnya akhirnya. Yang pasti kalau sudah Allah menuntunnya pasti jodoh yang baik ya. Karena al-khabithatu lil-khabithina wa at-thayyibatu lit-thayyibina. Ya kan seperti itu. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Kalau kalian banyak keng mau baca malu loh ampu bini kia tak nyaman. Tapi urusan rezeki sajalah. Kalau kalian kesasar bingung jalan ini harus ditempuh jalan yang mana, baca ansa Robbi ayyahdiyani sawa asabil, itu bisa dilihat ayatnya. Jadi orang Yahudi ya, ada yang mengatakan Yahudi itu ya pengikutnya Yahuda, keturunannya Yahuda. Kalau Nasrani kan seperti itu. Sobiin ya itu. Sobiin ya sesekali di Yahudi, sesekali di Nasrani. Ya karena kitabnya masih murni, masih kitab samawat. Ya, banyak cerita. Man amanah, man adapun barang siapa amanah yang beriman, minhum di antara mereka, siapa saja yang beriman di antara mereka, mulai dari alladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabina, siapa saja yang beriman di antara mereka billahi kepada Allah, alhamdulillah, wal yaumil akhiri dan kepada hari akhir, hari kiamat. Hari kiamat itu harus diimani juga, dan kebangkitan itu harus diimani, beriman. Man amana barang siapa yang beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhiri dan kepada hari akhir, fi zamani nabiyina, di zaman nabi kita. Ini sudah dari kisah khitabnya kepada Bani Israel dan orang Yahudi dan orang. Tapi maksudnya siapa saja beriman ketika sudah nyampe diutusnya sanjungan kita Nabi Muhammad SAW.
Wa amila dan mengerjakan solihan akan kebajikan. Wa amila dan mengerjakan siapa man solihan akan kebajikan. Bi syariatihi dengan syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya harus selaras. Jadi keimanannya tetap, cuma syariatnya ikut Rasulullah. Imannya tetap kepada Allah kan tidak berubah. Tapi undang-undangnya kan ada yang berubah. Kalau di zamannya Nabi Musa syariatnya ya faqtul anfusakum ya. Harakiri. Kalau di zaman Nabi ada. Artinya syariatnya mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Artinya dia melakukan amal kebajikannya dengan cara mengikuti apa yang menjadi syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falahum maka ialah bagi mereka alladzina ajruhum adapun pahala mereka alladzina ay thawabu a'malihim. Ajruhum maksudnya ay thawabu a'malihim, artinya apa? Ialah pahala-pahala perbuatan mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Artinya mereka begini, jika mereka mengamalkan dengan amalan kebajikan selain beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir dan mengamalkan kebajikan sesuai dengan syariatnya Rasulullah, maka mereka tetap mendapat pahala inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fala wala dan tidak ada khaufun, adapun rasa takut, alaihim yalah atas mereka, walahum dan tidak ada bagi mereka yahzanun rasa khawatir. Mereka tak perlu takut juga tak perlu khawatir. Yang penting harus sesuai dengan syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ru'iyya dipelihara. Ru'iyya dipelihara fi dhamiri amana, di dalam dhamir amanah. Wa amila dan dhamir amila. Apa yang dipelihara ini di dhamir amanah dan amila? Lafdhu man, yaitu lafaz man, ialah lafaz man. Jadi kan di sini ada man amanah kan begitu ya? Man amanah. Artinya amanah tetap ditapakkan itu. Amanah beriman siapa man, amila mengerjakan siapa man, begitu. Wa fima dan di dalam kalimat ba'dahu setelahnya ma, wa fima dan di dalam kalimat ba'dahu yang setelahnya ma, mulai dari falahum ajruhum. Nah ini maknahu ialah maknanya. Artinya man di sana itu man siapa saja, baik dari alladzina amanu, hadu, nasara, sawi. Sehingga maknanya di akhirnya itu falahum ajruhum inda rabbihim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Wadhkur atau wadhkuru, dan ingatlah. Wadhkur di sana wadhkur ya. Kalau di sini wadhkuru. Wadhkur dan ingatlah. Idz akhadna, ketika kami mengambil mitsaqakum, akan perjanjian kalian, ahdakum yaitu perjanjian kalian, bil amali dengan mengerjakan
Ini perjanjian. Jadi Allah mengambil perjanjian kepada mereka ketika Allah menurunkan kitab At-Taurat. Allah mengambil perjanjian kepada Bani Israel ini. Bil amali bima fit Taurati. Dengan mengamalkan bima terhadap apa-apa fit Taurati yang ada di dalam kitab Taurat. Waqad dan sungguh rafa'na telah mengangkat siapa kami fauqakum ke atas kalian, dan sungguh mengangkat siapa kami fauqakum ke atas kalian at-tura akan gunung al-jabal. Al-jabal yaitu gunung tur. Berarti tur itu maknanya gunung. Kalau disebut Tursaina, Tursaina kan, Tursina berarti gunung Sina, ya, gunung Sinai. Berarti Tur itu maknanya jabal. Dan sungguh kami telah mengangkat ke atas kalian at-tura akan gunung, iqtala'nahu, iqtala'na, mencabut siapa kami hu akan gunung jabal, al-jabal ya, min aslihi dari akarnya, dari akarnya gunung, alaikum ke atas kalian. Oh, berarti gunung ini mau dilemparkan oleh Allah, dicabut oleh Allah. Wa rafa'na, dan kami angkat gunung itu. Iqtala'na artinya maksudnya dicabut gunung itu min aslihi dari dasarnya ya, dari apa namanya, dari akarnya. Alaikum atas kalian. Kenapa? Sebab lima abaitum, karena abaitum engkau menolak qabulaha untuk menerima kitab At-Taurat. Qabula untuk menerima akan kitab Taurat. Orang Israel ini sudah diambil sumpahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan kitab At-Taurat. Tapi malah kaum Israel itu seringkali mengingkari, mengabaikan. Abai itu jangan diabaikan. Abai itu kan bahasa Arab ya. Jangan diabaikan. Ketika tadi mengajar itu sambil lalu, perintah saya jangan diabaikan. Wah, kamu ini abayabah kan begitu. Abayabah kan mengabaikan. Karena mengabaikan enggan maksudnya untuk menerima kitab Taurat atau mengamalkan kitab Taurat. Wa qulna, dan kemudian kami berkata, kami berfirman, khudhu, ambillah oleh kalian ma akan kitab Taurat, ataina yang telah kami berikan kum kepada kalian, biquwatin dengan kuat. Apa biquwatin ini? Bijiddin dengan keseriusan, wajtihadin dan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan fokus, wajtihadin dan sungguh-sungguh. Pak ongkon pasirus cek kiba ke cek kitab, kan seperti itu. Artinya kitab Taurat itu jangan dibuat main-main, kata Allah waktu itu kepada Bani Israel. Israel mukong, kitab bagian mainan. Ya pada oknum-oknum Islam juga seperti itu. Ada Al-Quran itu dijadikan sarana mencari urusan dunia, mencari uang, sehingga bikin fatwa-fatwa pesanan. Ini bagaimana? Carikan dalilnya. Kalau dapat dalilnya, ya kita bagi dua. Malam lemah, sehingga
Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma yaquluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim. Di juz 2 kan. Kalau di juz 3, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la ini parah. Bukan cuma tidak diajak bicara sama Allah, tapi tidak dipandang oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah. Artinya bentuk murkanya Allah seperti itu. Kalau di juz 2 wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah seperti itu. Tak mau diajak komunikasi sama Allah, tak mau tahu, tak dipintai pertanggungjawabannya dulu. Kalau udah seperti itu, kamu kenapa bisa berbuat sedolem ini? Nah, itu kan masih diajak bicara, dilihat alibinya kan, alasannya apa? Kan seperti itu. Ini tidak mau tahu sudah Allah, karena sudah wah, tidak usah pakai alih-alih, tak ya ceknya langsung plus, kan seperti itu. Walahum adzabun alim, mereka mendapat siksaan yang pedih. Dan di akhirat satu-satunya siksaan yang paling pedih yaitu di dalam neraka pasti. Artinya secara tidak langsung orang itu pasti masuk neraka seperti itu. Jadi jangan main-main dengan ayat Al-Qur'an ini. Dengan ayat-ayat Allah jangan main-main. Noroaki pesenan. Walaupun fee-nya ya anggaplah 1M atau 1T sekalipun itu. Bagi Allah itu yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Itu bagi Allah itu termasuk thamanan qalila. Tidak ada apa-apanya. Kebahagiaan akhirat kok kamu tukar dengan kebahagiaan dunia yang hanya sementara. Jadi makanya Al-Qur'an itu juz 14 juga. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Untuk mengada-ngada ya. Promosi umumana. Ini obat ini. Bahkan hukumnya bisa diwajibkan secara agama. Ini fatwa pesanan ini sudah parah. Hati-hati. Memang kalau untuk kita tak punya kapasitas untuk apa menghakiminya kan, itu hak mereka. Kan cuma peringatan dari Allah itu ada, hati-hati. Jangan pernah mempermainkan agama. Jangan pernah mempermainkan ayat-ayat Allah, hati-hati. Ancamannya berat. Termasuk orang yang mempermainkan agama. Innalladzina takhudhu dinahum, ada yang la'iban wa lahwan wa la'iban, kan begitu. Dibolak-balik di Al-Qur'an kan. Innalladzina takhudhu dinahum, ya sungguhnya orang-orang yang menjadikan agama mereka itu lahwan wa la'iban atau la'iban wa lahwan, ya, permainan. Apa konsepsinya? Tengku TV ya juz 6 bada, ya kan? Juz 6 bada, juz petok bada. Ya kan? Lan nutut baca TV lah sare TV. Kalau di juz 6 kan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhudhu dinakum huzuwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya, kan seperti itu di juz 6. Juz petok sare TV. Kepak ban para masal. Iya, kan sekalian hitung-hitung kalian kan ujian masal duluan, uji ketangkasan. Jadi hati-hati mempermainkan agama Allah itu. Yang dihadapi itu bukan umatnya, tapi pemilik agamanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Sayyidina Ali pernah berkata begini, laulal ladzina, seandainya bukan karena orang-orang yang rajin sholat malam, dan juga seandainya bukan karena orang-orang di antara kita itu yang rajin berpuasa di siang harinya, laduk dikatil ardu, niscaya bumi itu sudah dibalikkan fisahari pada waktu sahur, pada waktu menjelang subuh. Untungnya masih ada orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
menjalankan syariat Rasulullah secara konsekuen, istiqomah, tak terkontaminasi dengan permainan-permainan dunia. Masih ada orang-orang ontong ki bode cangkeun mun pas rasa kakak